Orang yang tujuannya mencari ilmu udah dikuasain sama setan. Pokoknya fattakhadha ilmah zari'ah, ilmunya dijadikan kerjaan, obyekan, ya, penghasilan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al khalqi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al khalqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Hikmah, Ketua Masjid Jami' Al-Hikmah Bapak Ustadz Qamaruddin, Ustadz Agus dan yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidah, di antaranya Al-Ustadz Haji Muhammad Hashim, Al-Ustadz Ramdhani, Al-Ustadz Zayadi, Ustadz Qasasi, dan para asatidah yang lain juga yang saya hormati, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Ustadz Haji Mastura Salim, Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Sutarman, Bapak Haji Madani bin Haji Madali, Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Herlambang selaku tim YouTube ataupun syiar daripada Majelis Ilmu, dan para orang tua kita yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, juga yang saya hormati para hujjaj
hadirin bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari yang barakah ini kembali kita hadir dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu di tempat yang paling afdal di waktu yang barakah dan waktu yang mustajab. Bahkan kata Nabi di dalam hadisnya, waktu antara subuh sampai keluarnya matahari adalah waktu keadaan di surga. Jadi mendung mulu enak. Itu ka tulu'il fajri wa tulu'is syams, waktu antara keluarnya fajar sampai keluarnya matahari. Nah, waktu-waktunya surga. Jadi bawaannya mau tidur aja dah ntar di sini. Di surga bidadari banyak banget ya. Berapa aja kita mau pakai tuh ya. Memang bawaannya memang mendung mulu gitu. Itulah kata Nabi di dalam hadisnya. Memang pengajian yang ada ataupun yang diadakan disebutnya subuh itu merupakan waktu yang mustajab. Nah, mudah-mudahan ini tanda, apalagi dengan turunnya rahmat Allah. Turunnya rahmat Allah dari mana saja kita hadir menjadi tanda insyaallah Allah berikan pahala yang lebih besar lagi bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa rajulun talabuhu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanalu bihi al-'izza wal-jaha wal-mal wa huwa 'alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi rukata halihi wa khissata maqsadihi fahadha minal mukhatirin fa in 'ajalahu ajaluhu qabla at-taubah khifa alaihi min su'il khatimah, na'udzubillah, wa baqiya amruhu fi khatril masyi'ah wa in wuffiqa lit-taubah qabla hululil ajal wa adafa ila al-ilmi al-amala wa tadaraka ma farrata fihi min al-khalal iltahaqa bil faizin fa inna at-ta'ib min adh-dhanbi kaman la dhanba lah ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, masih di dalam awal daripada kitab Bidayatul Hidayah. Begitu banyak nasihat-nasihat daripada Al-Imam Ghazali di dalam rangka kita menuntut ilmu. Sampai seandainya kita sudah mendapatkan ilmu, udah punya ilmu, disebutnya seorang ulama ya, seorang ustadz ya, seorang tokoh ulama daripada orang-orang yang menjadi pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau masih terus daripada Imam Ghazali ini mengarahkan kepada kita jangan sampai ujung-ujung daripada kita mencari ilmu, udah punya ilmu, menjadi orang kenal, dikenal sama orang, lalu tujuannya dunia. Nah, kemarin dikatakan an-nas fi talabil ilmi ala thalathati ahwal, kan gitu. Pertama, manusia di dalam mencari ilmu itu ada tiga model, ada tiga keadaan. Yang pertama kemarin itu yang liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad,
yaitu yang mencari ilmu, menuntut ilmunya mulia. Dia tujuannya cuma untuk dijadikan sebagai perbekalan dia, semata-mata mengharapkan ridha Allah, kemudian wadarul akhirah, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tujuan kita, kelompok yang pertama. Insyaallah mudah-mudahan kita berada di kelompok yang pertama, ya, semata-mata nggak ada yang kita cari hadirnya kita di majelis ilmu, dalam syiar ilmu, mengajarkan ilmu selain ridha Allah, wajah Allah, wa daral akhirah, dan kebahagiaan di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, yang pertama itu siapa mereka, bagaimana? Fahadha minal faizin. Nah, maka kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang beruntung, yang menang. Nah, yang kedua ini, rajulun talabuhu liyasta'ina bihi ala hayati. Orang yang menuntut ilmu dengan tujuan supaya dia mendapatkan ilmu ini, lalu setelah dia dapatkan ilmu disebutlah dia kiai ataupun ustadz atau ulama, tapi tujuannya liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah, dia untuk mencari kehidupan. Gue mau jadi kiai, gitu katanya. Tujuannya apa? Apa yang dicari? Wa yanalu bihi al-'izz. Tujuan dia mencari kemuliaan, kehormatan, orang kenal, ya kan. Kalau kiai disebutnya di depan, begitu katanya, ya, lalu duduknya di depan, misalnya begitu. Jangan begitu, ya. Ya, seandainya kita duduk di depan, bukan nggak boleh duduk depan, kalau memang tempatnya para ulama di depan, tapi jangan ada tujuan kayak begitu, ya. Waljah, pangkat, ya. Ntar kalau udah jadi kiai supaya diangkat jadi menteri, misalnya begitu. Ulama tujuannya pengen banget jadi pejabat. Nah, itu kata Imam Ghazali, hati-hati, ya. Maka yang memang yang bagus kalau ulama aja udah. Yang bagus ya ulama aja udah. Sebab takutnya fitnahnya begitu, ya. Seandainya dia nggak pengen, dari luarnya udah kelihatan orang ngoyo banget, pengen banget jadi pejabat. Nah, ini kelompok orang yang kedua. Tujuan dia, ya, mencari ilmu adalah supaya terkenal, dikenal, lalu mendapatkan jabatan, waljah, ya, pangkat, walmal, dan harta, ya. Ya, kalau dia jadi pejabat hartanya dikit ya, ada aja dah dapat. Nah, tujuannya begitu, jangan, ya. Wa huwa alimun bidzalik, namanya orang alim, dia ngerti itu, dia tahu. Bahkan dia baca nih kitabnya Imam Ghazali, sekelas kayak begitu. Ini kan kitab dasar. Sebenarnya itu kitab ini jadi rem buat dia. Ya Allah, kata Imam Ghazali, nggak boleh begini, ya. Makanya wa huwa alimun bidzalik, dia tahu tuh bahwa itu nggak boleh, nggak bagus. Dengan ilmunya dia dimanfaatkan, keulamaannya dia sebagai untuk mencari jabatan atau mencari harta, ya. Mustasy'irun fi qalbihi, yang dia merasa di dalam hatinya memang rukakata halihi, jeleknya keadaan dia tahu tuh menghina. Emang hina, Pak, nggak boleh. Seorang ulama datang kepada pejabat, nah, kan awalnya gitu, bolak-balik istana, betul ya? Ya bolak-balik, dibolak-balik masa gua nggak jadiin, kan gitu. Ya jadi juga, nggak boleh itu, ya. Maka ini bukan dikatakan ghibah. Kalau ghibah itu nyebut nama. Kalau orang mau nanya ghibah, ngebilang orang tuh ghibah, tanya dulu, ente tahu gak ghibah itu apa? Apa sih ghibah? Ngomongin orang. Zikruka akhaka, kau menyebutkan nama saudaramu, namanya disebut.
Nah kalau saya sebut namanya enggak? Kan gitu. Kalau mau bilang ghibah, ngerti dulu ghibah apaan artinya. Tuh. Ya ciri-cirinya aja. Ya. Bahkan kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, siapa yang nggak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Imam Nawawi bahas tuh gitu. Ada 5 perkara yang nyebut nama orang. Seandainya nih saya sebut, ataupun ada orang nyebut nama, ulama nyebut nama orang, nyebut nama, laisat minal ghibah katanya. Kata Imam Nawawi, itu bahkan bukan termasuk ghibah. Tujuannya apa? Tahdzirul muslimin, memperingatkan umat Islam. Dari siapa? Minal munafiqin, dari orang-orang munafik, dari pejabat munafik. Pejabat sana disebut, seandainya sebut nama boleh, boleh, supaya orang tahu nih si fulan yang jadi pejabat begini nih sepak terjangnya. Dia bukannya justru wakilin rakyat, tapi malah makan ya kan yang korupsi. Sebutin namanya supaya orang tahu atas kezaliman dia, ya, atas kemunafikannya. Nah, itu seandainya sebut nama aja untuk tujuan mengingatkan manusia, umat Islam, itu masih dibolehkan, bahkan bukan termasuk ghibah, nggak dosa. Kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu kalau nggak disebutin nama ya bukan ghibah sama sekali. Nah, ya, jadi hina, ya, ini katanya dia tahu tuh, kalau orang alim ya, dia tahu ya, udah baca kitab ini kitab dasar saya bilang tadi, dia deketin pejabat, apalagi nggak dapat apa-apaan. Seandainya dapat aja juga hina, apalagi nggak dapat apaan. Ya Allah, ya, buang-buang waktu, buang-buang energi, jatuhin namanya sendiri. Nggak ada yang jatuhin namanya kecuali dia sendiri. Ya Allah, maka tadi bawah disuruh orang kayak begitu suruh taubat, istitabah, taubat, istighfar, bertaubat kepada Allah. Takut sampai mati kayak begitu, ngerendeng-ngerendeng, deket-deketin pejabat, nggak dapat apa-apaan, nggak dapat apa-apaan, ya, rugi dunia akhirat. Na'udzubillah. Ini ya, fa'in. Nah, maka di sini katakan fahadha minal mukhatirin. Seperti ini, kelompok seperti ini nih orang yang cari ilmunya tujuannya begitu. Kalau udah dikenal, gue deket pejabat, main ke pejabat, ya. Bahkan termasuk ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kemarin kita bahas, sangat benci kepada orang ulama yang sering datang ke sultan. Tapi sultan bahasanya Arab itu sultan, raja, penguasa, pejabat, ya. Ntar kalau jelasnya kata Nabi, disebut Nabi langsung yang ngomong, itu disebutnya ulama usuk, ulama yang jelek, ulama yang buruk, ya, yang paling ditakutkan sama Nabi. Ntar di akhir ada bab pembahasannya, ya. Na'udzubillah. Nah, ini kita diingetin jangan sampai tujuan-tujuan seandainya kita udah terkenal nih, masuk YouTube atau apa, ya. Makanya Ustaz Abdul Somad cakep banget waktu dicalonin jadi wakil, dia ogah. Kenapa? Saya tugas nih ngajar aja udah, dakwah itu. Karena kalau jadi itu, wah, jadi hati-hati. Maka kata Imam Ghazali, fahadha minal mukhatirin. Maka kelompok yang kedua ini, yang model begini, orang yang berbahaya. Dia hati-hati untuk dirinya. Apa maksudnya bahayanya? Nih, fa in ajalahu ajaluhu, maka apabila segera ajalnya tiba, tuh, disegerakan ajalnya, mati, qablat taubah, sebelum taubat. Maka kemarin saya ngomong juga tuh di Al-Ihsan, orang yang kayak begini mudah-mudahan dia beristighfar, dia taubat. Nah kalau taubat ya nggak ngerjain lagi, gitu aja ya. Kalau taubat nggak ngerjain lagi, nggak ngeledek-ngeledek lagi, nggak mancing-mancing lagi, ya, betul nggak? Nah ini, ya. Itu orang taubat. Tapi kalau belum taubat, ya sebaliknya, belum taubat, masih ingin melakukan dan yang lain-lainnya. Na'udzubillah. Nah, maka kata Imam Ghazali, bahaya nih orang, bahaya apa? Untuk dirinya. Maka apabila seandainya disegerakan ajalnya, qabla taubah, sebelum taubat, khifa alaihi min su'il khatimah,
maka ditakutkan baginya mati dalam keadaan buruk. Min su'il khatimah, su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Jadi memang nggak mau dibahas tentang ini, memang dibahas dalam kitab. Iya, kita mau umpetin emang dibaca di sini, gitu ya. Ini luar biasa dakwah kita ini. Emang dakwah itu harus berani bukan asal-asalan, tapi berdasarkan kitab, berdasarkan sunnah, berdasarkan wejangan nasihat bimbingan para ulama dari kitab-kitabnya. Nah, ini insya Allah menjadi tuntunan buat kita sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang penuntut ilmu lillahi ta'ala. Tuh. Jadi ditakutkan kalau dia mati belum taubat, masih model begitu tuh ustaz, tuh ulama, tuh kiai, nah, maka matinya su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khatril masyiah, dan urusan dia masih dalam keadaan yang membahayakan kalau masih seperti itu. Tapi sebaliknya, wa in wufiqa lit-taubah, seandainya Allah kasih taufik, wa in wufiqa, seandainya Allah kasih taufik, ya, Allah kasih kekuatan, itu arti taufik, ya. Taufik itu khalqu qadri ta'ah. Taufik itu kemampuan untuk melakukan ketaatan. Bisa melakukan ketaatan, bisa ibadah, itu namanya taufik. Ya, kalau hidayahnya berupa petunjuk dari Allah. Maka di sini dikatakan wa in wufiqa lit-taubah, nah, dan apabila dia Allah kasih taufik wal hidayah qabla hululil ajal, sebelum datang ajalnya dia udah taubat, dinyeselin, ya, dia menyesal atas perbuatannya, tujuannya mencari ilmu seperti itu, dinyesel tuh, istighfar, dia taubat, benar-benar bertaubat kepada Allah. Wa adhafa ilal ilmi al amal, dan dia mau mengamalkan ilmunya yang tadinya dilarang tuh seperti begitu, ditinggalin dah. Ya, dia taubat, namanya taubat, dia meninggalkan sesuatu dari kejahatan atau kemaksiatannya. Wa tadaraka ma farrata fihi min al khalal iltahaqa bil faizin, maka orang, ya, kelompok kedua ini yang dia udah bertaubat bisa masuk dalam kelompok yang pertama karena dia udah taubat. Jadi kita nggak mencap selama-lamanya dia kayak begitu, tapi selama kalau dia udah taubat, ente bersih lagi, ente bersih lagi, ente bagus lagi. Kenapa kata Nabi? Fa inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalah, karena sungguhnya orang yang bertaubat dari dosanya, menyesal, ya, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa dan kesalahannya, kaman la dzambalah, seperti orang yang udah nggak punya dosa. Jadi orang kalau udah taubat jangan ungkit-ungkit lagi udah. Sampai orangnya nih, kita juga seandainya kita dulu maksiat, tukang beler, tahu tukang beler? Botol apanya dicekek udah dulu, ya, yang topinya lempeng apa miring itu, ya. Nah, dia dah minum, taubat dah. Lihat, ya, orang kita udah taubat, dia dah lagi bagus dah tuh. Lihat orang lagi pada mabuk, jangan bangga. Gue mah, lu masih belum seberapa ya katanya. Gue 30 tahun mabuk. Nah, nggak boleh itu. Tutup udah. Jangan sebut kemaksiatan dia dulu. Kalau bisa tutup. Dia buka sendiri. Nah, itu. Allah, orang kagak buka, dia buka sendiri. Makanya jangan sebut-sebut. Mau kasih nasihat, nasihatin aja orang. Dulu dia mantan apa Anda misalnya? Nasihatin orang, nasihatin aja udah, nggak perlu sebut-sebut kemaksiatan dia dulu. Kenapa? Allah udah hapus, Allah udah ampunin, Allah udah tutup, jangan dibuka lagi. Maka pantas kata Nabi, illal mutajahirin, dosa-dosa kita sebenarnya, kesalahan kita apa aja, maksiat kita ini, begitu kita istighfar, taubat, langsung ditutup sama Allah. Bahkan kata Nabi dalam hadis, wa ansallahul malaikatal hafadhah, itu malaikat-malaikat yang nyatet tadinya lagi apa ya? Yang maksiat, yang judi, nyawer, mabok, ya, ngomongin orang ataupun apa ya, ngadu domba, macam-macam dah. Dosa-dosa dicatat tuh malaikat. Kalau Allah udah terima taubatnya seorang hamba,
maka malaikat pun blank, tahu blank? Oh, bukan error apa tuh handphone doang sama laptop bisa blank, error. Memorinya blank. Kenapa? Dia nggak tahu nih. Ini si fulan tadinya dulu ngapain? Ansallah disebutnya, Allah lupakan tuh. Allah kasih lupa itu malaikat yang dulu nyatet. Jadi kita jangan takut, wah Allah udah ampunin, bahasanya begitu. Allah udah ampunin, ntar malaikat bersaksi. Nggak ada udah. Itu dalam hadis. Tambahin lagi Nabi, Allah udah kasih lupa tuh malaikat. Hapus sudah. Itu dahsyatnya Allah, murahnya Allah, mulianya Allah kalau udah ngampunin hambanya. Nggak tanggung-tanggung. Dulu yang bisa nyatet-nyatetnya itu jangan nyatetnya dari malaikat, dilupain semua. Dia nggak ingat lagi dah. Pokoknya yang malaikat tahu nih orang udah bersih. Tuh, subhanallah. Nih. Nah, jadi kalau orang sudah bertaubat, ya, maka dia sudah bersih. Jadi kaman la dzambalah, seperti orang yang sudah tidak punya dosa. Fa inna ta'ib min adz-dzambi kaman la dzambalah. Yang ketiga, wa rajulun tsalitsun istahwadha alaihi syaitan fattakhadha ilmah dzari'atan ila at-takatsur bil mal wa tafakhur bil jah wa ta'azzuz bi kathratil atba'. Yang ketiga, kan 3 model yang terakhir nih. Ini hampir sama yang kedua, jelek juga, hina juga, ya. Orang yang tujuannya mencari ilmu udah dikuasain sama setan. Pokoknya fattakhadha ilmah dzari'ah, ilmunya dijadikan kerjaan, obyekan, ya, penghasilan. Kalau ceramah panggil saya 10 juta. Doh, ini model begitu tuh. Ini kena nomor 3 tuh dia. Ya, ada gak yang pasang tarif? Oh Allah. Tapi kadang kita panggil juga dia. Kita udah tahu nggak boleh kita panggil. Jangan dipanggil yang gitu. Ya, panggil yang model kampung-kampung aja deh. Ya. Oh Allah, udah kayak motor tuh Ustadz. Ada DP-nya. Kita tuh kan DP mobil, rumah, motor, tanda DP. Ini pakai DP. Dulu aneh juga tuh waktu kita pertama kenal ya, bahasa DP. Aneh dulu, sekarang udah jadi biasa. Ya Allah. Udah DP. Udah DP. Ya Allah, ya. Ya, kalau dia nggak pasang tarif nggak apa-apa. Kita ngundang, bismillah udah. Kenapa? Ilmu itu tujuannya untuk didakwahkan, ya, untuk sampein. Kalau kita cari untungan dunia nggak seberapa, ya. Dikasih 1 juta, 10 juta kecil kalau mau dihitung, sebab 1 huruf ijazah mahal. Jadi jangan pakai disebut dah. Kenapa? Mulia ilmu itu. Maka sebarkan karena Allah, sampaikan karena Allah. Sebab kalau modelnya ngitung gitu kurang mulu. Ya Allah, gua ngajarin per hurufnya berapa, beli kitabnya berapa, belajarnya lama. Ada itu orang begitu. 13 tahun saya belajar katanya. Nggak usah disebut. Ya. Yang penting ngajarin aja udah lillahi ta'ala. Karena tujuan ilmu itu lillahi ta'ala, dakwah. Dia mau tahu, nggak perlu tahu orang belajar kita berapa lama, ya, ataupun nggak perlu sebutin berapa tarifnya, jangan, ya. Ini tujuannya orang mencari ilmu dan menuntut ilmu, lalu menyebarkan ilmu itu, karena ilmu itu mulia, ya. Kalau mau dihargain nggak sanggup kita, makanya kalau pakai diharga jadi hina tuh orangnya jadi hina dia, ya, rendah tuh. Nih, jadi yang ketiga ini tujuannya apa? Dijadiin zariah, kerjaan untuk mengumpulkan harta. Nah kalau nggak 10 juta gimana gue bisa punya rumah begitu katanya. Jadi aja kang properti mendingan dagang. Makanya kan sering disampaikan seorang ulama kalau mau punya harta dagang, copotin dah tuh pecinya. Jangan jadi ustadz lagi, nganggo dagang aja dah, kelihatan dagang. Ngitung dari situ boleh, orang dagang kan ngitung. Tapi kalau ustadz, ulama, hati-hati, ya.
Maka luar biasa berat kayak begini, tapi kita disuruh ikhlas, kita disuruh kontrol diri kita dengan nasihatnya Imam Ghazali. Jadi jangan sampai tujuannya itu takatsur bil mal, memperbanyak harta, wattafakur bil jah. Juga bukan masalah harta doang. Ya, tujuan dia mencari ilmu untuk tadi nih, maka saya bilang hampir sama dengan kelompok kedua. Berbangga dengan jabatan tadi itu. Ya. Dia hampir sama dengan kelompok kedua. Tujuannya mencari ilmu dijadikan sebagai pekerjaan untuk mendekati dan mendapatkan jabatan. Ya Allah. Wa ta'azzuz bi kathratil atba', dan tujuannya apa lagi nih? Nah, ini dia. Ya. Tujuannya supaya banyak pengikutnya. Orang ngaji banyak jangan dilarang, tapi jangan pengen cari jamaah. Tuh, lihat. Imam Ghazali ngajarin kita tuh. Rem ustadz, rem kiai. Jangan sampai tujuannya jadi banyak. Buat apaan? Banyak doang. Dikerjain gitu. Ya. Buih, ya, banyak doang kayaknya nggak ada apa-apanya. Nah, makanya terpenting, nah ini orang pilihan semua nih. Hujan-hujan pada datang semuanya. Saya pernah dalam hati saya nggak pernah mau datang satu orang ngajar juga. Yang penting tujuannya yang kita lihat ilmunya nih. Ilmu ini lillahi ta'ala. Ilmu ini ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ilmu syariat. Nggak ada rendahnya, justru kita mulia. Yang datang satu orang ngaji juga, Pak. Subhanallah. Jadi itu tujuan daripada orang mencari ilmu, menuntut ilmu. Lalu kalau dia sudah jadi menjadi ulama ataupun ustaz ataupun tokoh daripada ulama agama, jangan ada tujuan dunia tuh, harta, deketin jabatan, cari jabatan, atau kasratil atba, banyak pengikutnya. Jangan bangga. Ya, jangan pernah pikir ini tuh bismillah ada jalan aja udah. Jadi, kalau banyak pengikutnya, lalu yang ngaji dikit, gue males gitu, aduh gitu, zamannya kagak ada. Berarti tujuannya karena supaya jangan, ya. Maka yang tadi saya bilang, atau yang dah hadir ngaji juga, tujuannya karena mulia, ya. Ini itu namanya ngaji yang benar begitu, ngajar yang benar begitu, ya. Ini insya Allah kita semuanya diberikan taufik dan hidayah, ya. Allah berikan kita kekuatan, ketabahan, kesabaran di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Memang semuanya sabar, yang ngaji sabar, yang ngajar sabar, semuanya insya Allah kita mendapatkan pahala dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhal raja'a yuqdha min ad-dunya wa dharahna. Yang ketiga tadi, dia jadikan tujuan daripada ilmunya itu untuk menggapai dunia. Ngapain sih hidup cari dunia? Ya, punya rumah biar kita kecil, ngontrak, udah cukup udah, ya. Dan semua yang Allah udah kasih sehat, alhamdulillah. Lagi zaman Covid begini, ya sehat lagi rahmat gitu dah. Berkata reaktif kita udah marah. Reaktif, gue pilek doang, apa reaktif sih? Gitu. Ya. Alumni banyak, alumni Covid di belakang. Haji Khairuddin, alhamdulillah. Ya, Ustaz Dadang. Artinya emang flu biasa. Ya. Penyakit ada, bakteri ada, virus ada. Ya. Mati emang udah ketentuannya, ya. Takdir ketentuan Allah, ikhtiar kita kerjain. Masker pakai, cuci tangan, bukan tangan doang, gue mandi kan begitu, bukan tangan doang, badan kita basuh semuanya, bukan tangan doang, anggota wudhu kita usap semuanya. Tuh, ya. Nah, ini insya Allah makin memantapkan kita di akhir zaman, di akhir hayat kita, ya, akan ibadah, akan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'a dzalik yudmir fi nafsihi annahu 'inda Allah bimakanatin litisamihi bisimatil ulama. Nah, masih nyambung dikit katanya. Ini yang terakhir, repotnya dia merasa di dalam dirinya itu punya tempat di sisi Allah. Benar maksudnya, ngerasa benar di hadapan Allah, padahal hina tadi. Ya, tujuannya harta, tujuannya jabatan, tujuannya pengikut jamaah. Nah, jangan.
Wa tarassumuhu birusumihim, karena dia merasa emang udah pakai pakaiannya ulama, omongannya omongan ustadz, omongan ulama, omongan kiai. Nah, jangan ya. Ma'atakalu bihi ala dunya, padahal dia tujuannya cuma cari dunia, zahir mabatinnya tuh. Luar dalamnya tujuannya pokoknya targetnya dunia tadi itu, punya harta, punya benda, punya rumah, punya macam-macam. Jangan ya, ini kelompok yang bahaya, lebih berbahaya lagi dari kelompok yang kedua. Fahadza minal halikin wa minal hamqa al maghrurin. Nah, maka ini kelompok yang udah rusak, udah binasa. Kenapa? Udah mendarah daging nih Pak, yang ketiga, parahan lagi dia. Zahir batin, luar dalam udah tujuannya ilmu, duit, dunia, harta, jabatan, kudu kena, kudu dapat, kudu dekat. Nah ini ya. Maka disebut wa minal hamqa. Makanya saya bilang tadi goblok, bodoh. Ini termasuk orang yang bodoh, yang udah tertipu. Ya, ilmu dia punya mulia, karena cuma deketin jabatan atau nyari jabatan, jadi tertipu dia. Na'udzubillah. Karena harapan untuk bertaubat sudah tidak ada. Ya. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dia lupa firman Allah yang menegur dia. Allah tegur tuh orang alim atau ulama yang nggak ngamalin ilmunya, dikatakan atau dibilang jangan deketin ulama, pejabat, aparat ataupun penguasa, sultan, malah dia deketin. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau berkata doang sedangkan kau tidak mengerjakan? Jangan deketin pejabat, jangan deketin duit-duit yang haram. Dia malah nungguin, gua nggak dapat nih katanya. Ya Allah. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah. Terakhir, dia adalah orang yang disebut oleh Nabi di dalam hadisnya. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Nabi kepada para sahabat, ada orang yang aku lebih takutkan selain Dajjal di antara kalian. Oh, Dajjal masih nggak ada apa-apanya katanya. Ini orang lebih bahaya kata Nabi dari Dajjal katanya. Siapa? Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma huwa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasul? Qala ulama usu'. Jadi ulama usu' itu bukan bahasanya ulama sendiri, bahasa Nabi. Ulama usu' itu bahasanya Nabi. Ya, kata Nabi, itulah ulama usu', ulama yang buruk, yang tujuannya dunia, harta, duit, macam-macam dah, jabatan dan yang lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu kita manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ada bawa juz, pembagian juz untuk khatam Quran, karena biasa 2 minggu atau 2 pekan sebelumnya. Ya, nah, silakan Ustaz, ya, bagiin. Rudi mana Rudi? Nah, tolong dibantu ya, bagiin juz. Kalau yang besok karena nggak datang, ya Senin depan insya Allah kita bagi lagi ya. Karena tinggal 2 kali hatam lagi, karena udah mau penutupan kan. 2 kali hatam besok, artinya bulan ini nih, akhir bulan Februari sama Maret. Insya Allah Maret khatam Quran sekaligus tawakuf sementara. Berarti memang tinggal dikit lagi ya, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada yang bertanya dari jamaah apa aja? Silakan. Untuk kriteria para ulama ini adakah seleksi gitu dari segi tawakalnya, qanaahnya dan waroknya? Oh ya, memang kalau udah disebut atau masuk ke dalam kalangan disebut ulama, ustadz, karena disebutnya pewaris Nabi, dia harus membentengi diri dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali. Pentingnya begitu. Dia harus menahan dirinya, tawakalnya harus mantap tawakalnya. Ya, makanya tadi itu benar pertanyaannya. Ustaz sekarang tawakalnya kurang. Jadi tujuannya target tadi bayar.
Kalau mengundang bayar 15 juta, 10 juta. Tawakalnya kurang, berangkat aja udah diundang. Mau dikasih berapa kek? Ya, jadi memang harus membekali dirinya terlebih dahulu sebelum jamaahnya. Ya, jadi karena dia sebagai tokoh, figur dan sebagai ulama, maka harus ya minimal dia memahami tentang apa arti itu sabar, tawakal dan yang lain-lainnya. Udah kebagian semua. Ya, yang di luar juga tuh biasanya yang di luar nggak kebagian. Pak Haji Gaus, silakan bertanya. Ulama, Ya. tapi dia memang istiqomah misalnya masuk jalur politik dan memang betul-betul untuk membela rakyat, bagaimana? Ini iya. a'malu binniyat. Betul, ya. Ketika ada namanya ulama, lalu tadi disindir jangan menjadi pejabat. Tapi kalau tujuannya untuk rakyat, nah itu yang cakep. Benar? Innamal a'malu binniyat. Jadi memang makanya di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, apa lagi? Wa ulil amri. Ulil amr penguasa, ulil amr sultan, ulil amr pejabat. Memang yang bagus yang jadi penguasa, presiden, pejabat itu ulama. Nah, kok tadi katanya nggak boleh? Kenapa? Kalau ulama dia tahu ini duit haram nggak boleh, gitu maksudnya. Ya, tapi kalau kan beda. Kalau tujuannya dia dari awal udah jadi pejabat, itu kan tujuan dunia. Tapi kalau yang ditanyakan adalah tujuannya untuk dakwah. Ini supaya ngerem korupsi, supaya kelihatan siapa yang korupsi. Nah, itu bagus. Ya, karena tujuannya mulia. Innamal a'malu binniyat. Ya, maka yang bagus memang seorang ulama bisa jadi anggota DPR, tapi ingat tujuannya harus benar-benar menyuarakan rakyat. Takutnya masuk sono setannya banyak banget udah, ya blank semuanya itu. Ya, pertama ogah, ketiga lo taruh aja dah di bawah meja gue, gitu. Nah, emang apalagi itu kalau udah masuk sono harus lebih kuat bentengnya harus lebih kuat banget. Nah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.